Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aprilia dari kelas Ekonomi Syariah J. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai hasil resum dari mata kuliah Perekonomian Internasional. Yang pertama yaitu mengenai teori Hexer-Ohlin. Teori Hexer-Ohlin atau teori HO merupakan suatu teori perdagangan internasional modern yang dikemukakan oleh Eli Hexer dan Bertil Ohlin. Yang di dalamnya itu menjelaskan bahwasannya proses produksi pada suatu negara dapat dikembangkan dari dua faktor. Yang pertama yaitu ada faktor tenaga kerja dan yang kedua ada faktor modal. Teori ini mengemukakan bahwa penyebab perbedaan dalam keunggulan komparatif adalah karena adanya perbedaan kepemilihan pada jumlah faktor produksi. Yang kedua, di sini saya akan membahas mengenai skala ekonomis dan persaingan tidak sempurna dalam perdagangan internasional. Apa sih skala ekonomis itu? Jadi, skala ekonomis itu merupakan suatu teori yang menggambarkan fenomena menurunnya biaya produksi per unit pada suatu perusahaan yang diiringi dengan meningkatnya volume produksi output. Kemudian, teori ini menjelaskan bahwa semakin besar suatu perusahaan, maka semakin rendah biaya produksi per unit untuk produk yang dihasilkan. Implementasi dari skala ekonomis yakni produksi massal dalam jumlah besar justru mampu menekankan biaya produksi per unit. Sederhananya saja seperti pembelian bahan baku dalam jumlah besar itu umumnya akan memperoleh diskon atau memperoleh harga yang lebih terjangkau, harga yang lebih murah. Kemudian pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna adalah struktur pasar di mana jumlah penjual lebih banyak daripada jumlah pembeli. Meskipun jumlahnya sedikit, penjualan pada pasar persaingan tidak sempurna, penjual pada pasar persaingan tidak sempurna itu berhak atas penjualan produk tertentu dan hanya mereka yang boleh ataupun mampu menjual produk dengan jumlah terbatas. Hal ini menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan dalam penentuan harga produk di pasar. Kemudian, barang yang dijual juga berbeda dengan pasar persaingan sempurna. Selanjutnya yaitu teori-teori dalam perdagangan internasional. Yang pertama itu ada teori reciprocal diamond. Teori ini dikemukakan oleh J.S. Mill yang menjelaskan bahwasanya perlu adanya keseimbangan dalam perdagangan antar negara untuk menjaga stabilitas perekonomian dunia. Teori ini mendorong setiap negara itu memberikan kontribusi yang seimbang dalam menyusun neraca perdagangannya, sehingga arus masuk dan arus keluar baik barang maupun modal itu dapat terjaga dengan baik. Yang kedua ada teori merkantilisme. Teori merkantilisme merupakan sebuah teori tentang perdagangan internasional yang muncul pada abad ke-15 hingga pertengahan abad ke-18 di beberapa negara Eropa. Merkantilisme merupakan pandangan yang menganggap bahwa kesejahteraan dan kekuasaan suatu negara itu tergantung pada jumlah kekayaan yang dimilikinya, terutama dalam bentuk emas. Kemudian Thomas Moon pada tahun 1571 sampai 1641 itu berpendapat bahwa tujuan dari perdagangan adalah untuk memaksimumkan surplus perdagangan dengan memaksimalkan ekspor dan meminimalisir impor sehingga negara bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Maka untuk mencapai hal itu dapat menggunakan beberapa cara atau kebijakan yang pada intinya itu berpijak pada prinsip ekonomi konservatif. Kemudian ada teori Hexer-Ohlin atau bisa disebut dengan teori HO. Teori Hexer-Ohlin atau teori HO merupakan salah satu teori perdagangan internasional modern yang dikemukakan oleh Eli Hexer dan Bertil Ohlin. Teori ini menjelaskan bahwa proses produksi itu dikembangkan dari dua faktor. Yang pertama ada faktor tenaga kerja, kemudian yang kedua ada faktor modal.
Selanjutnya itu ada teori permintaan dan penawaran. Teori permintaan dan penawaran adalah salah satu teori dalam perdagangan internasional yang menyebabkan perdagangan antar dua negara atau lebih karena adanya suatu permintaan ataupun penawaran. Kemudian selanjutnya ada teori Van for Surplus. Teori Van for Surplus adalah teori yang di dalamnya itu mengemukakan bahwa suatu negara akan mengekspor produk-produk yang dihasilkan jika terjadi kelebihan stok di pasar dalam negeri. Dalam mengatasi persaingan tidak sempurna dalam perdagangan internasional itu dapat menggunakan beberapa strategi. Yang pertama itu ada strategi pemimpin pasar. Yang kedua, strategi penentang pasar. Yang ketiga, strategi pengikut pasar. Yang keempat, strategi relung pasar. Kemudian saya akan membahas mengenai ketetapan dalam memahami hubungan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan internasional. Pertumbuhan yang pertama yaitu mengenai pertumbuhan faktor produksi. Faktor-faktor produksi adalah sumber daya yang digunakan dalam memproduksi barang dan jasa, tenaga kerja, modal, kewirausahaan, sumber daya fisik, sumber daya informasi. Faktor produksi adalah suatu fungsi atau persamaan yang menunjukkan hubungan antara tingkat output kombinasi penggunaan input. Perbedaan utamanya itu adalah sistem ekonomi yang terletak pada cara sistem itu mengelola faktor-faktor produksinya, yaitu sumber daya yang digunakan oleh perusahaan di suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa. Menurut Griffin, produksi adalah segala sesuatu yang membawa faedah lebih. Kemudian produksi terjadi karena adanya kerjasama antar berbagai faktor produksi. Adapun faktor produksi menurut Griffin itu ada 4. Yang pertama itu faktor modal, yang kedua tenaga kerja, yang ketiga sumber daya fisik, dan yang keempat adalah organisasi ataupun perusahaan. Kemudian menurut Sadono Sukirno, bahwasannya faktor produksi itu dipengaruhi oleh beberapa variabel. Di antaranya adalah yang pertama itu faktor tenaga kerja, yang kedua tanah, yang ketiga modal, dan yang terakhir pengusaha atau kewirausahaan. Perkembangan dan perdagangan pada suatu negara. Jadi, pertumbuhan ekonomi itu merupakan masalah perekonomian suatu negara dalam jangka panjang menuju keadaan yang lebih baik selama satu periode tertentu dan dapat dikaitkan juga sebagai keadaan kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Kebijakan ekonomi makro secara garis besar dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama kebijakan fiskal, yang kedua kebijakan moneter. Seperti juga ekonomi itu bahwasanya dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama itu ada sektor real, yang kedua sektor moneter. Sektor real itu merupakan suatu sektor yang dapat menghasilkan barang dan jasa. Seperti sektor ini dibagi menjadi beberapa kelompok kegiatan ataupun subsektor, seperti sektor pertanian, pertambangan, industri, dan lain-lain. Perdagangan internasional berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi global dan bahkan ekonomi domestik. Kebijakan perdagangan internasional itu sangat memberikan manfaat yang berupa keuntungan ataupun sebaliknya yang akan berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya seperti itu. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.